Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke readingan karma. Readingan karma buat seseorang yang udah ninggalin zodiak. Siapa ini? Seseorang yang udah nyakitin, ninggalin zodiak Cancer. Gimana karmanya? Hukuman-hukuman apa yang sedang dia jalani saat ini ya di akhir tahun 2024? Hukuman apa yang dia lewatin gitu ya di akhir tahun 2024 tentang karma? Karma berarti seseorang yang udah ninggalin zodiak Cancer. Ini kartunya ya, kita buka ceritanya. Halo, orang yang udah ninggalin zodiak Cancer, ada apa gitu di keadaannya? Apa yang sebenarnya dia sedang jalani? Apa yang hukuman apa yang sedang dia rasakan? Ini kartunya ya, tabur tuai mah pasti berlaku gitu. Orang yang udah ngelakuin kesalahan pasti akan menerima hukuman dari apa yang udah dia lakukan di keadaan sebelumnya tentunya ya. Ini kartunya, kita lihat keadaannya seperti apa di keadaannya, di kisahnya. Itu tentang kartu karma ya buat seseorang yang udah ninggalin zodiak Cancer. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Ini tentang harapan ya, kayak yang dikasih harapan di depan, pengen mencapai keinginan tapi kayak berasa jauh gitu ya sama harapan teh. Ini kayak seseorang teh ngejar sesuatu tapi sesuatu yang belum pasti gitu ya. Kelihatan nggak di depan apa yang dimau, apa yang dikejar udah ada belum, apa cuman hampa aja, tapi tentang uang, tentang materi ya. Kayak tadinya dia lihat apa di sana pasti ada kebahagiaan, tapi ternyata jauh gitu ya. Kebahagiaan yang ada teh bukan di depan mata, ternyata masih jauh lagi. Ini seseorang udah ninggalin Cancer ya, ninggalin Cancer untuk kebahagiaan yang lain mungkin, tapi ternyata nggak nemu kebahagiaannya. Itu hanya ilusi gitu ya, ilusi. Nggak ketemu, nggak ada, cuman pandangan aja. Kayak tertipu sama harapan, tertipu sama keinginan sendiri. Itu keinginan yang belum tentu ada. Ini kayak ketipu sama seseorang Kak. Ketipu sama seseorang, ninggalin zodiak Cancer, ternyata bukan bahagia yang ditemuin ya. Kita buka ceritanya seperti apa. Ini intinya tentang materi, tentang uang, tentang keadaan, tentang harta. Ini sama kayak tadi ya, pergi ngambil sesuatu yang berharga di zodiak Cancer. Kayak yang sebelum pergi ke seseorang di sana teh ngambil apa di zodiak Cancer yang menurut Cancer berharga. Ini lebih ke perasaan. Bisa aja perasaan Cancer yang diambil, bisa aja anak yang diambil, bisa aja tentang sesuatu yang Cancer sayang gitu ya. Dia ambil, pergi buat nyari kebahagiaan dia sama yang lain, tapi sebenarnya kebahagiaan itu palsu gitu ya, bohong, nggak ada. Ini dianya ragu di depan, udah ngambil keputusan kemana gitu ya untuk kebahagiaan. Udah tahu dia mau pergi lah, udah ngambil kebahagiaan di sana sama seseorang di sana, pergi. Tapi apa yang didapat gitu ya, yang didapat bukan sesuatu yang didapat bukan sesuatu yang diinginkan sebenarnya. Kayak ketipu. Ini cuman harapan kosong aja, kayak keinginan gini tapi ternyata nggak ketemu, ini keinginan gitu tapi ternyata nggak ketemu. Itu tadinya salah pilih jalan, salah pilih. Padahal zodiak Cancer udah punya ketulusan, udah punya semua, udah punya apa gitu ya, malah pergi. Sesuatu yang berharga di Cancernya dibawa sama seseorang ini, itu pergi bawa sesuatu yang bikin tenang Cancer, dibawa sama dianya nggak ketemu ketenangan, ketipu gitu sama seseorang. Cuman harapan aja, harapan kosong. Ini yang baru masuk, ini nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi saat ini? The Empress. Jadi yang tadinya punya janji, yang tadinya dianya dijanjiin sama seseorang gitu ya, udah sama aku aja, sama aku nanti aku punya ini. Cancer belum tahu, Cancer nggak punya seperti apa yang aku punya gitu ya. Aku bisa ngejanjiin apa sama kamu, bisa ngebahagiain kamu, bisa apa, tapi ternyata pas
udah ninggalin zodiak Cancer terus berbuat curang di belakang sama zodiak Cancernya, pergi ke seseorang ini, ternyata seorang ini bohong. Jadinya mau nggak mau ini orang yang udah nyakitin zodiak Cancer mau nggak mau ya berjuang sendiri, usahain sendiri untuk keadaannya. The Empress datang di kesendirian ini, dia mau nggak mau harus bisa mampu bangkit sendiri ya. Tapi dah enak gitu, kadang enak ya kita tertipu sama orang lain maju untuk kebahagiaan di depan, tapi ternyata kebahagiaannya nggak ketemu. Jadi kitanya yang harus bisa bangkit sendiri gitu, yang harus bisa ngusahain sendiri. Targetnya Hangman, ternyata seseorang yang nggak bisa ngebahagiain orang yang udah nyakitin zodiak Cancer, nyoba untuk kebahagiaan sendiri, ternyata belum waktunya karena alam yang nyegat di zodiak Cancernya, di zodiak orang yang di-link sama Cancernya. Ada sesuatu hal dulu yang harus diperbaiki, bukan dari keadaan ya, dari zodiak orang yang udah nyakitin zodiak Cancernya. Ini Hangman dari alam, bisa aja ini sesuatu hal apa dari zodiak Cancer yang belum dia kembalikan. Mungkin kalau udah bisa dikembalikan sama zodiak Cancernya, seseorang di sini gitu ya bisa menemukan kebahagiaannya. Soalnya ini ada campur tangan keadaan yang ngehalangin dia untuk bahagia, yang ngehalangin dia untuk mencapai tujuan. Walaupun dia udah nyoba ngusahain sendiri tapi nggak ketemu jalan. Ini keadaan sebelumnya ya, ada kehancuran yang terjadi di kehidupan dia, ada permasalahan-permasalahan besar yang terjadi di kehidupannya dia. Karma ya, karma mah setiap orang yang udah nyakitin harus siap sama resikonya. Jadi kalau datang secara baik-baik, pergi juga sebenarnya harus secara baik-baik, nggak bisa ya, nggak bisa pergi gitu aja, apalagi bawa sesuatu yang berharga di zodiak Cancer. Target kedepannya apa sih? Tetap menunggu, usahain, menunggu sesuatu yang tentang kebahagiaannya dia. Mau sampai kapan gitu ya menunggu, kalau sesuatu yang ngasih janji ke dia aja bohong. Mau nunggu sampai akhir hayat juga nggak akan datang kebahagiaannya. Ini sebenarnya kalau mau gitu ya sama zodiak Cancernya, kasih aja sesuatu apa yang tadinya diambil dari zodiak Cancer biar ada ketenangan sebenarnya. Ini kita buka ya keadaan sekitarnya seperti apa buat keadaan ini. Ini well opportune tentang perubahan ke yang lebih baik lagi. Dari keadaan ini akan ada perubahan ke yang lebih baik lagi. Tapi setelah apa? Setelah datang mungkin ya untuk permintaan maaf sama zodiak Cancer, akan ada perubahan yang lebih baik lagi. Datang nggak buat permintaan maaf? Ini orang berusaha menolak ya, berusaha merjuangin apa yang dia inginkan. Tapi sekuat apapun dia berusaha, sekuat apapun dia ngusahain, sekuat apapun dia bertindak dari masalah-masalah yang datang, nggak akan ketemu kebahagiaannya. Karena apa? Masih ada enak dari zodiak Cancernya, belum bisa dimaafin, masih belum ada kata maaf yang terucap dari zodiak Cancer. Ini yang ditakutin keadaan seseorang ini apa sebenarnya? Yang ditakutin berusaha kayak nggak mau buat memperbaiki keadaan, nggak mau buat ngusahain sesuatu. Karena apa? Dianya takut apa yang diusahakan nggak berbuah gitu ya. Soalnya tadinya udah kalah, pergi ninggalin, udah kalah di keadaannya. Dianya tadinya udah ngambil jalan lain untuk kebahagiaannya dia. Target kehidupannya dia kemana sih? Targetnya ke duit, ke uang kak, tapi nggak ketemu gitu apa yang dicari, apa yang dia kejar, nggak ketemu. Peg of cup mah, yang namanya peg of cup gitu ya, apa yang dia kejar, apa yang dia cari, apa yang dia inginkan, nggak menemukan kebahagiaannya, hanya hayalan-hayalan saja. Itu dari mana? Dari ucapan maaf dari zodiak Cancer. Makanya Hangman datang. Apapun yang diusahakan nggak berbuah, apapun yang dilakukan nggak terbukti. Seperti itu zodiak Cancer ya, orang yang udah ninggalin kita, yang udah nyakitin. Jadi sebenarnya kuncinya ikhlasin aja apapun yang terjadi, apapun yang udah orang lain lakukan, ikhlasin gitu ya, karena bukan hak kita untuk menghakimi. Pasrahkan semua yang di atas gitu, udah ada
bagian-bagiannya kita mah cuman harusnya fokus sama kehidupan kita untuk kebahagiaan kita. Kalau bisa fokus kebahagiaan kita, bisa bawa kebahagiaan orang-orang yang sayang sama kita ya. Kitanya ngajak kebahagiaan, berbagi kebahagiaan sama orang yang sayang sama kita juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Taro.